Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan melihat ilustrasi pengurutan sorting yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Seperti yang kita ketahui, untuk metode pengurutan atau sorting yang metode dasar itu ada 3, yaitu yang pertama metode bubble atau extinct sort, kemudian ada metode selection sort dan metode insertion sort. Untuk kali ini kita akan coba mengilustrasikan pengurutan sorting ketiga metode tersebut, sehingga nanti semoga bisa menambah penjelasan atau pemahaman dari kalian. Dan nanti kalau masih ada yang kurang ditanyakan atau masih ada yang ditanyakan atau kurang jelas, bisa ditanyakan melalui forum atau forum chat gitu ya, atau forum diskusi yang ada di e-learning. Atau mungkin Anda bisa mencari bahan yang lain atau materi yang lain dari beberapa sumber yang ada di internet, atau mungkin di buku, atau mungkin dari sumber-sumber yang lain. Kita mulai dari yang pertama. Untuk bubble sort, di sini ada angka 22, 10, 15, 3, 8, 2. Seperti yang kita ketahui bahwa metode bubble sort adalah metode yang mendasarkan penukaran dua buah elemen untuk mencapai keadaan urut. Itu biasanya penukarannya dari belakang, kemudian nanti maju bergerak ke depan. Kalau ada perbandingan antara dua angka yang dibandingkan itu, angka paling gampang gini. Jadi kalau ada angka yang lebih besar, dia akan dipindah ke kanan. Ya, angka yang lebih kecil dengan angka pembandingnya akan dipindah ke kiri ya. Kita lihat contohnya proses 1 ini ya. Fokusnya pada satu kotak dulu ini. Jadi angka aslinya seperti ini. Kemudian karena pengurutannya dari belakang ya, jadi supaya nanti sampai menuju yang paling terkecil ke besar ya. Sehingga nanti dari belakang ini sebenarnya kita mau mencari angka yang paling besar ya. Karena pengurutannya ini secara default dari kecil ke besar, ascending ya. Kita coba lihat angka yang pertama ini ada 8 dengan 2. Jadi ini dibandingkan dulu apakah 8 lebih besar daripada 2. Karena lebih besar makanya akan dipindah ke kanan. Ya, seperti ini ya. Dan yang sebaliknya yang lebih kecil dari 8 itu 2 dipindah ke kiri. Kemudian dia akan dibandingkan lagi dengan ini. 2 dibandingkan 3. Apakah 3 lebih besar daripada 2? Ya. Ini dipindahin lagi. 2-nya akan menempati yang di kiri lagi. Jadi kuncinya yang kanan, yang besar akan dipindah ke paling kanan, yang sebelah kanan, yang kecil akan dipindah ke sebelah kiri, di swap gitu ya, ditukar. Ini juga demikian, kebetulan angkanya memang seperti ini, jadi supaya memudahkan dulu pemahaman, nanti pada saat ada contoh soal atau mungkin latihan atau mungkin soal yang memang angkanya tidak sedemikian bagus ini, mungkin ya ini perlu pemikiran ya. Kita lanjutkan sampai seterusnya. Ternyata memang ketika dibanding-bandingkan ini 2 itu selalu lebih kecil daripada angka di sampingnya ini ya. Sehingga akhirnya 2 dengan sukses bisa menuju ke ini awal ini ya. Dengan mulus dia bisa menuju ke awal ini. Jadi posisi untuk proses 1 selesai di sini, tidak ada lagi, dia berhenti di sini. Itu kalau dalam behind the screen ya atau di balik layarnya. Kalau di dalam pengkodean atau metodenya ya. Kemudian hasil terakhirnya dari yang semula ini ya menjadi ini ya. 2 10 15 3 8 ya. Kemudian berulang lagi, dia membaca lagi dari belakang seperti ini. Saya lanjut ke proses 2 ya. Lanjut seperti ini lagi ya. Apakah 3 lebih besar dari 8? Tidak ya. Karena tidak, berarti tidak ada penukaran ya. Kalau ini lebih besar akan ditukar ya. Seperti biasa, ingat konsepnya apa? Yang kanan itu lebih besar, yang kiri lebih kecil ya. Jadi tidak ada penukaran. Kemudian 3 dibandingkan 15 ya. Karena ada perbandingan apakah 15 lebih besar daripada 3,
karena pasti iya ada penukaran seperti ini. Terus semoga ini bisa dipahami ini. Sampai 3 akhirnya berhasil dengan 22 ini ditukar sampai ke sini 3-nya itu. Ya. Kemudian dia bandingkan ini pasti tetap ya, karena apakah 2 lebih besar dari 3 kan tidak ya. Nah, jadi tetap angka terakhir urutannya di proses kedua setelah ini posisi ini tadi. Ini sekarang menjadi 2, 3, 22, 10, 15 dan 8. Jadi pengurutan tadi berhenti di sini yang tadi ini ya. Karena tidak bisa ditukar lagi ini. Ya, semoga proses 1 dan proses 2 itu bisa dipahami. Sekarang kita akan menuju ke proses yang ketiga. Proses ketiga di sini dari sebenarnya harusnya ada ini ya, ada angka ini dulu ya. Ingat-ingat aja 23, 22, 10, 15, 8. 23, 22, 10, 15, 8. Ya, mulai melakukan penukaran apakah 15 lebih besar dari 8? Ya, pasti. Kemudian 8 ditukar dengan 8 dibandingkan dengan 10, ya, lebih kecil. Nah, makanya akan di sebelah kiri dari kita ya maksudnya ya, dari pandangan kita ya. Ya kan 8 jadinya di kiri, 10 jadinya di kanan kan gitu ya. Jadi kiri kanan tangan kita ini ya, sebenarnya bukan dari pandangan angka itu ya. Seperti ini sampai ini lebih besar 22, iya ditukar. Ya. Jadi kenapa ini ditukar ya tadi ya, karena 22 lebih besar daripada 8 maka ditukar, dia pindah di 4 sebelah kanan, 8 berpindah atau ditukar di sebelah kirinya. Kemudian dia mau dibandingkan lagi tidak bisa lagi karena dia paling besar ya. Kalau ini ada 9 ya pasti ditukar ya. Ada 10 atau di atasnya ya pasti ditukar. Tapi karena tidak ada, pengurutan berhenti sampai di sini. Posisi terakhirnya berarti 2, 3, 8, 22, 10, 15. Ini untuk memudahkan aja dalam satu proses sampai sedemikian rupa ada bayangannya ini ya. Jadi prosesnya sebenarnya kalau loopingnya sama, cuma ketika dia sudah berhenti ya tidak ada lagi yang bisa dilakukan ya, hanya angka terakhir saja yang diingat atau dicatat atau disimpan 2, 3, 8, 22, 10, 15. Menuju ke proses 4 dengan angka yang terakhir ini 2, 3, 8, 22, 10, 15. Apakah ada ini? Tidak ya, karena tidak ada penukaran, tetap aja biasa 2 ada dibanding 10. 22 lebih besar ya, ditukar. Kemudian sampai sini lagi tidak ada penukaran ya. Sampai sini saya yakin kalian pasti sudah memahami ya. Cuma nanti memang yang di codingnya yang agak sedemikian harus di logika. Kalau untuk seperti inilah konsep ini insya Allah gampang, jadi bisa dipahami ini ya cara kerjanya. Sampai sini pengurutan berhenti sehingga menghasilkan angka terakhir di proses 4 itu 2, 3, 8, 10, 22, 15. Apakah ada proses kelima? Ya. Dari sini aja kita bisa lihat ya. Nanti 15 pasti dibandingkan dengan ini. Ya, pasti ada ya. Jadi 22 nanti akan pindah ke sini pasti ya, karena lebih besar. Ya, betul sekali. Ya, 22 dibandingkan dengan 15 pindah ke sini dan 15 pun berhenti di sini pengurutannya, tidak ada bisa dibandingkan lagi dengan dia yang lebih besar dari 15 ya. Sehingga angka terakhir pengurutannya 2, 3, 8, 10, 15, 22. Ya mungkin tadi pernah saya sampaikan kalau Anda mungkin tidak di balik metode ini Anda langsung bisa berpikir oh urutannya ini 2, 3, 8, 10, 15, 22 ya. Itu boleh seperti itu ya, tapi karena ini kita belajar metode beberapa metode pengurutan atau sorting, kita harus mengetahui tahap demi tahapnya sebenarnya kenapa kita bisa mencari atau mendapatkan pengurutan hasil terakhirnya seperti ini ya. Dengan metode bubble sort yang memang dia sebenarnya pengurutan yang paling mudah tetapi tidak efisien karena lama ya. Mudah dipahami maksudnya ya, yang termudah. Semoga jelas untuk yang bubble sort. Kita akan menuju ke yang apa berikutnya, ada selection sort ya. Kita akan menuju ke metode selection sort, metode seleksi. Ini adalah metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya sampai elemen yang terakhir. Dan jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil dari elemen sekarang, maka dicatat posisinya dan kemudian ditukar.
Kita akan lihat proses satu dulu, satu kotak ini dulu ada angka 3275. Ini kebetulan angkanya tidak terlalu manis seperti tadi, tidak terlalu rapi juga seperti tadi. Jadi ada 32, 75, 69, 58, 21, 40 ya. Ini juga diurutkan sama dari kecil ke besar ya, tapi dengan metode selection sort. Dari masing-masing angka ini ada posisinya ya. Jadi nanti yang perlu diingat posisinya. Ya, kalau dalam metode selection sort nanti mainnya di posisi dia. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Kita lihat pembandingannya kalau tadi dari belakang, sekarang dari depan kalau selection sort ini ya. 32 itu dibandingkan dengan 75. Seperti tadi sebenarnya kuncinya sama. Kalau yang kanan lebih besar, yang kiri lebih kecil, nggak ada masalah. Jadi tidak ada yang perlu ditukar ya. Jadi ini tidak ada. 32 dibandingkan ini tidak ada. Ya, 32 dibandingkan ini tidak ada, 32 dibandingkan dengan ini juga tidak ada, 32 dibandingkan ini juga tidak ada, tapi ketika 32 dibandingkan 21 ini ya dengan ini tuh nanti akan ada penukaran ya, penukaran posisi ya. Jadi 4 itu posisi tukar di posisinya ya. Jadi 32 nanti akan menempati posisi keempat, 21 akan menempati di posisi ke-0. Ya. Karena dia di 0 ya, kemudian nanti dia langsung dibandingkan lagi dengan ini ya, 21 dengan dibandingkan 40 ya. Tidak ada masalah karena 40 masih terbesar di kanan dan 21 kecil ya. Jadi angka terakhir, urutan angka terakhir lebih tepatnya di proses 1 ini 21. Karena sudah pindah ya. Ini kan sudah pindah tadi. Nah, dia akan pindah ke sini. Di 21, 75, 69, 58, 32-nya menempati di posisi ke tempat ini. Dan yang terakhir 40. Silakan dipahami dulu ya. Kemudian kita akan menuju ke proses yang kedua dengan urutan angka yang terakhir didapatkan ini ya, 21, 75, 69, 58, 32 dan 40. Ya. Saya pindahin ke sini ke proses 2. Ini. Mulai lagi dari sini, dari 21 sudah tidak ada lagi. Kita akan beranjak ke angka berikutnya ya. Jadi angka ke 0 tadi sudah diseleksi. Sudah dibanding-bandingkan, sekarang posisi angka yang ke-1 yaitu 75. 75 lebih besar ini? Ya, pasti. Karena 75 lebih besar dari 69. Harusnya 75 berada di sebelah kanan. Angka yang kecilnya di bawah 75 itu angka sebelah kiri, yaitu di sini adalah 69. Sehingga ditukar IDX-nya atau tukar posisinya atau ID-nya, pengenalnya. Sehingga 75 itu akan di angka posisi kedua, 69 akan di posisi ke-1 ya. Kemudian karena sudah ditukar sehingga yang dibandingkan sekarang bukan 75 lagi tapi 69 ya. Seperti tadi ya. Saya kembali ke sini sedikit aja. Ketika sudah ditukar, ini sudah ditukar di sini tadi. 21 ini ya, 21 ditukar ke 32 karena ini pembandingannya dengan posisi yang ke-0 jadi dia masih konsisten. Sekarang 21 dibandingkan dengan yang terakhir ya, yang kelima. Yang ini tidak mungkin lagi ya, jadi yang terakhir. Nah, sehingga tetap karena 40 masih lebih besar sebelah kanan, yang angka kecil sebelah kiri. Sama dengan ini karena ini sudah ada penukaran ketika ini ya, ketika 75 dibandingkan 69 sehingga 75 sudah di sini sebenarnya. Kemudian di sini 69. Jadi ini sudah pindah ya. Ini sudah pindah ke sini. Dan di sini ada 69 ya. Jadi 69 dibandingkan dengan 58 sekarang. Pasti lebih besar ya. Tukar lagi di sini. Jadi 69 sudah di sini sekarang. 58-nya yang ganti di sini ya. Jadi di sini ya. Nah, kan tukar. Ini anggap aja sudah tukar, dicoret aja namanya nggak apa. Yang penting ini ya, angka terakhirnya ini 58. 58 dibandingkan dengan 32. Ya, lebih besar lagi. Ganti lagi 58 pindah ke sini.
karena dia harus lebih besar. 32-nya yang di sini ya. 32 dibandingkan dengan 40 tidak ada perubahan karena 40 adalah lebih besar dari 32 dan dia di sebelah kanannya 32, maka tidak ada perubahan. Posisi terakhir jadinya 21 32 gitu ya. Ini sudah ditukar belum? Ya, sudah ditukar? Masih? Hanya ditukar tempatnya aja kan? Jadi 32 tadi ada yang penukaran ke 75 tadi ini 69 tadi ya. Jadi ini ada 69, 58 masih, kemudian 75 di sini. Di 4. Karena tadi diingat-ingat posisinya 75 ini ya harusnya. Ya, tukarkan data pertama dengan data keempatnya. Yang diingat yang terakhir. Jadi gini. Ini kenapa bisa akhirnya ditukar? Ya, karena tadi sudah bertukar-tukar posisi di sini. Yang dicatat itu posisinya saja ya. Posisinya saja, bukan terus angkanya di dalamnya, tapi posisinya aja yang ditukar. Kemudian kalau sudah, ini akhirnya tukarkan data ke 1 tadi 75 ini ya. Karena sudah ditempati ini nanti ya. Dengan angka terakhir kan 32 ya. Dengan posisi angka tadi 32 itu letaknya di mana? Di angka 4. Di posisi keempat. Sehingga 75 akan pindah ke sini. Sedikit memang agak sedikit complicated ya, sedikit rumit ya. Dan ini posisi ke-1 itu ditempati oleh 32 ini tadi ya. 32 karena sudah pindah ke sini. Angka di sini tidak bergeming sebenarnya. Ini hanya untuk tadi ya, ilustrasi aja. Jadi posisinya aja supaya kita memudahkan aja. Ya, jadi tetap 21 ini tukar 32, kemudian ini 69, 58 di sini 75, 40. Ya, tolong dipahami lagi pelan-pelan, nanti insya Allah bisa menemukan penjelasannya. Di proses ketiga di sini semakin rumit ini ya. Jadi angka terakhir kan tadi ini ya, maaf ya. Ini angka terakhir 21 32 69 58 75 40. Ini ya, 21 32 69 58 75 40, betul. Sekarang tadi sudah untuk pembanding-bandingnya di posisi yang ke-1, sekarang posisi yang kedua. Posisi kedua itu ada 69 dibandingkan dengan 58, sebelahnya seperti biasa ada penukaran X saja, bukan penukaran angkanya ya, supaya nggak kepleset nanti ya. Jadi ini nanti sebenarnya ada di sini, pindah ke sini, ini pindah ke sini. Tapi itu hanya yang diingat posisinya nanti ya. Jadi jangan langsung dipindah gitu ya. Kemudian karena sudah pindah, di sini 58 sekarang, ini sekarang bandingkan dengan 75, lebih besar 75, sudah jadi di kanan, biarkan tidak ada perubahan ya, sehingga 75 tetap ya. Ini posisi ketiga masih tetap 58-nya, posisinya saja ya, ini tukar ya. Masih tetap 58 dibandingkan 40 sekarang ya, masih tetap juga. Jadi nanti angka terakhirnya gimana? 21 32 ini karena tukar kan jadinya. Jadi ini maaf. Ini jadinya kan karena tukar dengan ini ya tadi, posisi yang kedua tadi dengan data yang kelima, yang ke-40 tadi ini ya. Data kelima. Jadi setelah tadi ditukar 58 itu karena lebih besar ya, ini 58 tadi kelewatan yang terakhir 58 dibandingkan dengan 40 kan ditukar ya. Jadi ditukar kan 58 lebih besar dari 40, maaf tadi mungkin ada kekeliruan saya. 58 ya, jadi 58-nya sudah di sini. Nah, ini posisi 5 yang dicatat bahwa nanti akan ada penukaran di sini. Posisi kedua berapa? 69 ditukar ke sini. Jadi 21 32 ini sekarang 40 ya. Karena posisinya 40, tengah-tengahnya tetap aja 58, betul, 75 dan di sini 69. Ya, pelan-pelan saja dipahami, nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Kemudian
Proses keempat dengan urutan angka terakhir 21, 32, 40, 58, 75, 69. Di sini ada 21, 32, 40, 58, 75, 69. Sekarang giliran yang posisi ketiga yang kita banding-bandingkan ya. Tadi sudah posisi yang kedua, sekarang posisi yang ketiga dibanding-bandingkan. 58 dibandingkan 75 tidak ada perubahan. 58 dibandingkan 69 tidak ada perubahan. Jadi untuk ini tidak ada penukaran apa-apa, tapi di sini ditulis ya, tukar data ketiga dengan data ketiga. Ya sama saja di sini ya 58. Jadi tidak ada perubahan 21, 32, 40, 58, 75, 69. Nanti proses kelima apa yang dibandingkan posisinya? Posisi yang keempat. Betul ya? 75 dengan 69 dibandingkan ya ada pertukaran ya, pertukaran posisi. 75 akan menempati posisi kelima, 69 akan menempati posisi keempat ya. Tukar data keempat itu 75 dengan data kelima ya. Jadi posisi terakhir 21, 32, 40, 58, 69, 75. Sudah urut? Sudah ya. Kenapa rumit sekali seperti ini Pak? Nah, jadi mungkin kita langsung bisa seperti ini. Nah, ini namanya metode selection sort, pemilihan-pemilihan yang dipilih-pilih dulu posisinya dulu. Ya. Jadi banyak ya. Sekarang yang terakhir itu adalah metode insertion sort atau metode insert penyisipan. Ya, tambah rumit lagi ini di sini ya. Tidak masalah ya, karena ini sebenarnya lebih mudah kalau dibandingkan dengan selection tadi ya. Metode cuma dia ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Metode insertion ini adalah merupakan metode dengan cara membandingkan data atau elemen ke n, dan itu mulai data kedua hingga elemen terakhir ya, data kedua hingga elemen terakhir dengan elemen-elemen sebelumnya. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka data tersebut disisipkan ke depan, tukar posisi sesuai dengan posisi seharusnya. Coba kita perhatikan proses 1, fokus pada satu kotak dulu. Ada angka yang kebetulan 0, 1, 2, 3. Ini 3 ya ini ya. Ya, 3, 4, 5. Ini posisinya ya. Angkanya ini 22, 10, 15, 3, 8, 2. Ya, jadi posisi angkanya 22, 10, 15, 3, 8, 2. Masih dengan menggunakan model pencatatan posisi ya. Kita cek tadi ya. Seperti pengertiannya tadi, membandingkan elemen yang ke n. N itu mulai data kedua ya. Data kedua 10 itu ya. 10 apakah lebih kecil dengan 22? Ya, betul. Makanya digeser. Dua-duanya digeser. Atau dua-dua lebih besar. Tapi karena kita bacanya dari 10, makanya kita bilangnya 10 apakah lebih kecil? Bukan lebih besar ya. Ya. 10 lebih kecil, dua-dua ya. Dia akan bergeser ke kiri. Angka kecil ke kiri, angka besar ke kanan kan gitu kan. 10 hingga 22, posisinya terakhir 15, 3, 8, 2 masih ya. Proses kedua berikutnya ya, yaitu data n yang ketiga sekarang yang dibandingkan. Dibandingkan dengan angka sebelumnya lah ya, bukan ke depan lagi ya. Kalau tadi kan kita membandingkan ini dengan ini dengan ini, tapi ini tidak ya, ini dibandingkan dengan belakangnya. Sebelumnya tadi ya. Nah, ini namanya insertion sort. Sekarang kita lihat yang dibandingkan yang 15. Karena di data kedua sudah yaitu 10, sekarang data ketiga 15 dibandingkan dengan 22. Ya. Dengan 22. Tadi berarti ini gini, dibandingkan dengan ini. 22 ya, pasti 22 akan ke depan ke kanan, maaf, ke kanan ya, 15 ke kiri ya. Sehingga posisi terakhir seperti ini, geser. Kemudian proses ketiga yaitu proses yang 1, 3, 4 berarti 1, 2, 3. Yang ketiga berarti yang ketiga ini ya. Ya, yang ketiga itu dibandingkan dengan 22 dulu. Ya. Kalau iya, data kedua ke posisi 3. Data ketiga nanti akan di posisi, nah nanti kita lihat dulu perkembangannya. Karena di sini ada like juga 3 juga dibandingkan ya dengan 15 ya. Dengan 15 nanti dibandingkan dengan 10 juga dengan sebelumnya ya. Jadi satu-satu membandingkannya.
Dengan 15 ya ditukar pasti ya. 15 itu akan menempati posisi yang data ke 1 ke posisi kedua ini. Ya, karena ini sudah ditukar, nanti kan gitu ya. Sudah ditukar, jadi ini sekarang tadi kan 3. Ini kan jadinya 3. Ini 22 kan gitu. Ya, jadi ini sekarang 3 dibandingkan 15. Ya, ditukar berarti 15. Ini 3, ini 15. Ya. 3 dibandingkan 10 ya. Sebelumnya ya. 3-nya kan sudah pindah ke sini. Ini 15. Ya. 3 dibandingkan 10, ya 10-nya akan ke kanan, 3-nya akan ke kiri. Ya, sebenarnya ini mau mencari angka yang terkecil dulu. Sampai seperti ini berhenti, nanti ke proses berikutnya tadi angka berapa yang dibandingkan? 2, 3. Yang ketiga, sekarang angka yang keempat ya, 8. 8 dibandingkan 22, dibandingkan 15, dibandingkan 10 dan dibandingkan 3 ya. Itu perhatikan dulu, kita cek 8 dibandingkan dengan 22. Ya, pindah, nanti pindah sehingga 8-nya di sini 8 dibanding 15 ya pindah. 8-nya di sini 8 dibanding 10, iya pindah karena 10 lebih besar dari 8. Daripada 8, 8-nya terakhir di sini. Ya. Ini lebih mudah memang, hanya cuma lebih teliti aja. Terakhir proses kelima. Ya, ini ada posisi terakhir 3, 8 karena posisi pindah-pindah terus ya. Ya, pindah tadi ya. 8 dibanding ini ke kanan, terus ini 8 dibanding ini ke kanan, 8 dibanding ini ke kanan, ini 8-nya di sini. No, jadi 3, 8, 10, 15 ya. Karena sudah pindah tadi. 22 dan 4. Dan 2, maaf. 22 dan 2. Kan pindah tadi, saya ulangi lagi ya, mungkin ya ini agak sedikit hati-hati memang. Ini pindah sekarang 22 ini, data keempat itu 22. Jadi 8 ya. Tapi karena ditukar dengan ini juga 15, 15-nya ke sini. Ya. Ini di sini tukar juga, ini berarti 10-nya di sini nanti. Nah, ini 8. 8 ditukar ke sini enggak bisa karena 8 lebih besar daripada 3. Jadi 3, 8, 3, 8, 10, 15, 22, 2. Yang ini belum tersentuh ini ya. Sekarang yang terakhir ya ini 5 itu ya. Posisi angka kelima yang 2. Ini akan dibandingkan dengan ini gitu ya. Bandingkan dengan 22, ya lebih besar 22, jadi 22 pindah ke sini. Otomatis 2 itu akan nanti merangsek ke sini terus ya. Ya, jadi ini 2. Tapi 2 dibandingkan 15 ini jadi 15. Ya, 2-nya ke sini, tapi 2 dibandingkan 10 ini 10. Ini 2, 8 dibandingkan 2 masih besar 8, berarti ini 8. Yang terakhir nyantol di sini dua-duanya. 2 dibandingkan dengan 3 ya. Nah, akan lebih besar dari 3. Jadi ini nanti posisi angkanya pindah ya. Ini dia akan ke sini, dia akan ke sini gitu ya. Di posisinya ini ya. Karena ini dibandingkan dengan 3 kan 3-nya lebih besar. Jadi dia pindah sebelah kanan, 2 pindah sebelah kiri. 2, 3, 8, 10, 15, 22. Maka sudah urut? Sudah. Tentu saja karena dengan melalui proses insertion sort. Seperti ini. Ya, ini gabungannya. Ini satu-satu. Jadi sama ya. Nah, 2, 3, 8, 2, 3, 8, 10, 15, 22. 2, 3, 8, 10, 15, 22. 10, 15, 22. Ya, ini tadi dibuat persatuan. Sekarang tugas kelompok pengurutan dasar 3 orang. Silakan ini ya diketahui data sebagai berikut. Ilustrasikan tahapan pengurutan data tersebut secara ascending dengan menggunakan teknik pengurutan bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, nanti tugasnya akan lebih rinci saya tulis di e-learning. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.